Selamat malam semuanya. Ya, ini Talk edisi 9 April 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Talk edisi kemarin 8 April. Oke. Kita lihat di sini ada beberapa pertanyaan konsultasi. Nanti kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari Talk, dukung kami dengan klik like. Oke, kita mulai dari ISG ya. Ini ada pertanyaan ISG juga ya. Nanti kita bahas. Oke, hari ini ISG cenderung bergerak flat ya. Sempat rebound, menutup sedikit gap di 6.100. Seperti yang kita bahas kemarin, ada potensi untuk rebound. Namun penutupan hari ini nampaknya masih cukup lemah. Karena memang secara momentum bersamaan minggu ini akan ada dividen beberapa saham big caps ya, seperti saham BRI, kemudian minggu depan seperti Mandiri. Tentunya ini menambah kewaspadaan ya, dimana kalau misalkan terjadi penurunan saham-saham tersebut ada potensi untuk turun lanjut juga. Selain itu, yang juga menyebabkan kenapa rebound pagi tadi itu tidak terlalu kuat, karena secara global gitu ya, belum terjadi rebound yang cukup signifikan. Nah, tentunya sentimen secara global itu mempengaruhi psikologis ya. Kalau misalkan kemarin kita libur, kemudian market global jatuh, kita setelah libur kita ikutan jatuh. Nah, ketika nanti ketika market global nanti rebound, ya ada potensi untuk sentimen itu juga positif ke kita gitu ya. Jadi tinggal tunggu waktu aja. Yang jelas, ISG masih mengarah ke target yang kami sudah pasang di Market Outlook 2025, yaitu di bawah 5.800 sampai dengan 5.700. Jadi itu tinggal tunggu waktu saja, mungkin tidak lama lagi akan dicapai. Manfaatkan sebaik mungkin penurunan yang terjadi. Tentunya dalam hal berinvestasi kita membelinya secara bertahap ya. Kalau ada turun, kemudian memang sudah masuk di harga yang Anda sudah kehendaki, sudah ada rencanakan sejak mungkin tahun lalu menunggu terjadinya diskon ya. Sekarang ini adalah waktu yang menurut saya bijak untuk melakukan akumulasi investasi di saham-saham yang mungkin tidak terlalu sulit untuk memilih saham, saking banyaknya saham-saham yang bagus dan fundamentalnya bagus ya, maksudnya dengan harga yang diskon ataupun harga yang turun gitu ya. Yang bisa kita dapatkan ya, kita bisa mencari yield di atas rata-rata, kita dividen ya, yield dividen di atas rata-rata, kemudian juga tentunya capital gain apabila nanti terjadi recover ya, seperti yang sudah Anda lihat di 2020 saat crash market, ataupun di 2015 sampai dengan 2016 juga terjadi penurunan market, kemudian 2018 stuck, tetap pada akhirnya akan kembali naik ya. Itulah yang kita sampaikan, menurut saya ya nantinya akan kembali pulih ya, tinggal menunggu waktu. Mungkin di pemerintahan yang sekarang ini memang agak berat ya, agak berat kita melihat dari ya kebijakan-kebijakan yang sudah output yang dikeluarkan, output dari pemerintahan baru ini tidak begitu, bisa dikatakan tidak terlalu pro market ya, menurut saya seperti itu. Tapi ya namanya market bergerak dinamis ya, nanti kita akan tunggu, siapa tahu ada perubahan-perubahan yang akan terjadi gitu ya. Tentunya kita tidak boleh menjustifikasi pemerintah ini jelek atau bagus. Kita hanya cukup mengikutinya saja, mengikuti bagaimana dan kita merespons gitu ya. Itu saran saya untuk mungkin Bapak Ibu, tetap ketika diskon seperti sekarang ini mungkin tidak sulit untuk menemukan saham-saham yang bagus. Jangan sampai penyesalan terjadi seperti pandemi kemarin, ketika market sudah naik baru beli gitu ya, baru berpikir investasi karena melihat orang lain profit yang berani beli di saat market crash, melihat profitnya banyak, nah baru ikut beli, nah akhirnya belinya di harga yang premium gitu ya. Itu banyak terjadi dan sering kali terjadi ya. Kebanyakan ketika market jatuh itu hampir mungkin ya mayoritas orang akan keluar dari market,
hanya segelintir saja orang-orang yang mau memanfaatkannya itu, dan memang itulah kenapa hanya sedikit orang yang bisa berhasil ya, karena ya mereka melawan rasa takut. Untuk investasi seperti itu, dan untuk trading pun sama ya. Jadi kalau ada yang tanya trading di saat pandemi, saat pandemi ataupun saat crash seperti sekarang ini, apakah susah? Ya, saya nggak perlu ngomong, Anda bisa cek saja bagaimana kinerja kami di 2020 nih malah naik ya, 2020 naik, ini trading ya, 2025 ini juga naik sampai dengan Maret kemarin. Jadi meskipun IHSG turun ya, IHSG tidak bergerak naik, kinerja kita masih tetap bisa naik. Jadi tidak ada alasan untuk kita keluar dari market. Setiap penurunan tetap ada yang namanya peluang yang bisa kita manfaatkan. Tinggal kita mau berusaha atau tidak. Tentunya ya kita harus berusaha. Tidak bisa kita trading itu ataupun investasi itu asal-asalan. Kita harus pergunakan kemampuan yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki untuk memperoleh kesempatan-kesempatan yang mungkin tidak datang pada tahun-tahun yang biasa gitu ya. Menurut saya ini tahun yang luar biasa. Selain 2020, ini tahun yang cukup ya menantang dan banyak peluang. Oke, gitu ya untuk IHSG. Ada lagi pertanyaan ini ya. Di mana lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yef, apakah ada potensi IHSG turun hingga 5.200 dalam 3 bulan ini, dan bagaimana strategi yang bagus untuk trading saat market yang lagi bearish seperti ini? Oke. Untuk 5.200 saya belum lihat ke sana ya, arahnya ke 5.800, 5.700 seperti yang tadi sudah saya sampaikan sejak bulan Desember. 5.800 adalah target best price. Jadi kalau bisa turun lebih lama lagi, nanti kita akan coba lihat lagi, kita perlu update lagi bagaimana, apakah bisa atau tidak. Yang sekarang ini saya lihat masih di 5.800 sampai dengan 5.700. Untuk strategi trading, ketika market jatuh, tentu saja kita harus beli saham-saham yang berpotensi mengangkat IHSG ketika terjadi rebound. Terakhir kemarin kita beli BCA di 7.600, BRI di 3.400-an. Ya, ketika market drop, kita sudah menyiapkan target turunnya, kita beli di situ untuk memanfaatkan jika terjadi technical rebound. Kemudian ketika market flat seperti mungkin sebelum jatuh kemarin, kita trading di saham-saham yang tidak terlalu berkorelasi dengan market. Ya, kita trading di saham-saham small cap. Anda bisa cek kinerja kami supaya tahu, oh yang ditradingkan oleh advisor seperti saham-saham seperti ini gitu ya. Itu semua ada di laporan kinerja di website, nanti Anda lihat. Nah ini ya. Jadi tentu saja ini adalah bagian dari proses ya. Ada yang merah, ada yang hijau. Yang jelas secara overall kita hijau ya, plus gitu. Kemudian di bulan Maret, kemudian di bulan Februari Anda juga bisa lihat ya, gitu. Ini juga banyak yang merah, ada yang hijau tetapi plus. Ya, Februari kemarin cukup turun ya untuk IHSG. Kemudian Januari kita malah plus 4 hampir 5% ya. Jadi Anda bisa pelajari sahamnya apa aja. Yang jelas kita tetap trading, kita tetap berusaha mencari peluang, dan trading plan itu harus dijalankan dengan sangat disiplin ya. Kalau tidak disiplin, kemungkinan besar akan nyangkut ya. Gitu. Itu strategi yang paling utama adalah pondasi kedisiplinan dalam menjalankan sebuah trading ya. Kalau tidak disiplin ya, tidak mau menjalankan trading plan ya, kemungkinan besar probabilitas Anda untuk gagal itu besar ya, ataupun nyangkut itu besar gitu ya. Jadi kalau Anda trading di private trading room, sudah pasti ada instruksi beli, instruksi jual, ada trading plan yang jelas, berapa lot, berapa PV, itu sudah diinformasikan dengan secara mendetail, sehingga ya tinggal eksekusi aja, tinggal mau menjalankan atau tidak, gitu aja gitu ya. Oke, itu untuk strateginya. Jadi ketika market drop, carilah saham-saham yang berpotensi rebound, mengangkat IHSG. Kalau marketnya lagi flat seperti mungkin beberapa minggu yang lalu sebelum jatuh, ya Anda carilah saham-saham middle cap ataupun small caps yang secara teknikal memang berpotensi naik signifikan gitu, untuk istilahnya tetap perform ketika market tidak perform gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Oke, UNIQ apakah layak ditradingkan? Bagaimana peluang risk rewardnya? Oke, kita lihat coba ya.
Oke, untuk saat ini mengarah ke turun ya, swingnya turun. Jadi kalau kita swing trade ya menunggu ke penurunan selanjutnya, target turun yaitu di 430. Untuk risk ke sana saat ini sekitar 7% ya. Kalau rebound mungkin masih juga sekitar 6%-an, tetapi saran saya karena tekanan masih ke bawah, saran saya tunggu di area support ini. Kalau sudah rebound baru Anda ikuti, jangan menangkap pisau jatuh. Oke, lanjut ya. Sore Pak Yap, mohon advice trading untuk saham Raja dan BRPT. Kita pilih salah satu saham Raja yang pertama yang disebut ya. Oke, Raja masih turun ya, masih mengarah ke bawah, masih menuju support selanjutnya di 1200-an. Terakhir kita jual profit ya saham ini di PTR di 2200, belum lama kemarin tanggal 20 Maret ya. Setelah kita jual di 20 Maret ini ya, saham jatuh karena swingnya sudah selesai. Itu profit berapa persen, 5% kalau nggak salah. Jadi sekarang ini mengarahnya ke bawah ya. Kita mungkin bisa buyback nanti di bawah, bisa ditunggu di area 1380 sampai dengan 1185 di area 1300 1145. Yang jelas sekarang ini jangan ditangkap dulu karena masih jatuh. Oke. Lanjut ya. Pak Aman masih layak investasi, kalau layak harga sekarang sudah layak akumulasi, terima kasih. Oke, kita lihat. Aman, AN ya, bukan yang aman yang lain ya. Oke, kita lihat dari fundamentalnya dulu ya. Apakah layak atau tidak? Menurut saya gitu ya. Oke, dari pertumbuhannya cukup baik ya, dari tahun 2024 sepertinya masih layak dan pertumbuhannya cukup baik. Profitabilitasnya juga sepertinya layak di atas 5% jauh ya, jadi secara fundamental layak ya gitu. Kemudian secara teknikal ini masih ke bawah, jadi kalau Anda tipikal investor tulen yang tidak peduli harga sahamnya turun dan kalau turun malah seneng ya mungkin bisa dibeli secara bertahap. Tetapi kalau Anda tipikal investor yang pragmatis ataupun tidak ingin melihat portofolionya merah terlalu lama ataupun tidak mau sahamnya dibawa turun ya tunggulah di uptrend. Nah kalau sekarang ini tergantung, kalau Anda investor tulen ya bisa diakumulasi ya, semakin turun semakin menarik secara bertahap tentunya karena ini masih ke bawah ya arahnya, mungkin masih bisa menuju ke level support selanjutnya misalkan di 70-an. Jadi bisa beli secara bertahap dan selalu direview ya untuk fundamental, jangan sampai kita beli kemudian kita tidak tahu ada perubahan fundamental. Begitu. Lanjut. Maaf Pak, mohon analisa DYAN untuk trading, berapa risk rewardnya? Oke. Oke, untuk saat ini Diandra ya cenderung konsolidasi dan berada di support ya. Nah ini sepertinya bisa ya karena nominal kecil, meskipun konsolidasi ini bisa untuk trading. Sementara ini potensi upside terdekat sekitar di 86% itu TP1, TP keduanya bisa di 84 sampai dengan 87 17%. Dengan risk Anda bisa proteksi di bawah 70 ya, 5%-an. Seperti itu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini sudah tadi ya. Menurut Pak Yap, gimana kabar BBRI 1 sampai dengan 5 tahun ke depan? Kok kabarnya kabarnya sedang turun gitu ya, sedang diskon harga sahamnya. Kalau prospek 1 sampai dengan 5 tahun ke depan time frame investasi jangka panjang ya menurut saya selama negara ini masih eksis, selama negara ini tidak terjadi sesuatu yang dalam tanda kutip negara bangkrut ya menurut saya akan baik-baik saja dan sekarang ini belum ada sinyal mengarah ke sana ya. Jadi menurut saya BRI baik-baik aja. Kalau masalah turun kemungkinan turun karena sudah saya sampaikan juga di tahun kemarin di kuartal kedua, kuartal 1 akhir bahwa UMKM akan jatuh, BRI tentu saja akan jatuh dan terbukti BRI turun paling dalam dibandingkan bank-bank yang lain. Nah, justru penurunan saat ini menurut saya sudah sangat jauh dari penurunan yang seharusnya, yang mana 3.800 itu adalah best price dan harga saat ini yang cukup bagus ya.
5 tahun ke depan bayangan saya ya untuk saat ini, sementara ini memang secara pertumbuhan saat ini turun ya, disebabkan oleh banyak faktor ya, pelemahan dari secara umum ya UMKM tentu saja ini akan disebabkan oleh suku bunga yang tinggi, di mana ada beberapa kebijakan yang memang belum mengakomodir kebutuhan dari sektor UMKM. Tentunya ini akan tentunya akan kita harapkan ya, kita bisa ekspektasikan ke depan UMKM ini tetap akan menjadi sebuah prioritas, di mana pertumbuhan kita masih tergantung pada memang komoditas. Ketika komoditas itu sektor komoditas masih melemah, secara umum ekonominya melemah. Namun nantinya ketika komoditas itu sudah mulai masuk ke titik jenuh ya, di mana memang secara transisi sudah terjadi, transisi energi sudah terjadi, kemudian UMKM ini tetap eksis menurut saya. Jadi kalau misalkan sekarang ini kita bicara BRI secara bank ya, salah satu saham yang paling menarik untuk diakumulasi gitu ya. Dan 5 tahun ke depan menurut saya BRI ya masih akan naik gitu ya dibandingkan harga saham saat ini. Kalau 5 tahun loh ya, 5 tahun. Kalau besok ya masih mungkin pergerakannya masih di situ-situ dulu ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Oh ya. Saat malam Mbak Ep, mohon analisa untuk trading saham BC, kira-kira penurunan bisa ke berapa ya Pak? Lalu target TP1, TP2 nya bisa di harga berapa? Terima kasih. Oke. BC kita lihat dari teknikal ya. Oke, jadi sekarang ini mengarahnya cenderung ke bawah ya kalau trading, karena ini swingnya masih turun ya, harus menunggu potensi penurunan selanjutnya. Kemarin sudah hampir tercapai di 880 ya, jadi bisa tunggu di situ untuk nanti kalau dia rebound bisa Anda ikutin di situ ya. Oke, untuk TP1 nya kalau dia rebound dari situ, TP1 yang jelas di 995, TP keduanya mungkin di 1070-an ini ya. Ini sudah terbentuk sebuah resistance di sini. Dengan catatan tidak turun lebih dalam dari 885. Gitu. Stop loss, ya jangan lupa stop loss ya. Stop loss di 880. Oke. Selamat malam Pak Ep, mau analisa jangka pendek menengah arah JIHD apakah bisa ke 900? Oke, kita lihat tren jangka pendek menengah. Sepertinya untuk ke 900 trennya ke bawah ya, tapi untuk naik ke 900 sepertinya agak berat ya sekarang ini gitu, karena kalau melihat dari kenaikan terakhir hanya mentok di 700-an ini target swing terdekat, sekarang ini lanjut turun ya. Kalau kita lihat di time frame jangka pendek masih mengarah ke bawah, ini gap terbuka, beberapa sudah tertutup, dan sepertinya ini akan mengarah kembali ke 400 sampai dengan 300-an gitu. Jadi untuk ke 900 dalam jangka pendek menengah agak berat ya gitu. Oke. MTEK apakah menarik untuk trading? Berapa persen peluang untung atau ruginya? Berapa base price dan resistnya? Tadi Pak Yep sangat sehat selalu dan terus tayang. Terima kasih. Oke, MTEK untuk trading ya. Berapa risk rewardnya gitu ya. Nah kalau kita lihat dari secara teknikal sekarang ini MTEK sudah mengarah ke tren turun ya. Tren naiknya ini kan sudah patah, ditandai dengan harga turun di bawah EMA. Oke, kemudian untuk trading kita perlu melihat target turun dari jangka pendek. Sekarang ini sedang menguji trennya, trend line ya, yaitu di 480 ya. Kalau tidak bisa kembali di situ, kemungkinan pergerakannya cenderung ke bawah ya. Nah kalau kita trading di saham ini, tentunya sekarang ini nunggu breakout dulu di 488 dengan harapan jika naik di atas itu ada potensi untuk konsolidasi, di mana konsolidasi ini rentangnya resist 630 sampai dengan 640 dengan support di 480 ini. Risk tentu saja sangat kecil ya, kalau misalkan kita compare dengan potensi upside sekitar 4% ya. Kalau Anda dapat di situ dengan target paling tidak di middle area 535 ya, sampai dengan 0,7 mungkin di atas 600 ya, 625.
Oke. Malam Pak, boleh bahas saham KKGI dan Eral serta BBNI matur suwun. Bahas apa? Silahkan dilengkapi, trading, investasi, teknikal, fundamental ya. Besok kita bahas. Malam Pak, mohon bahas WIFI untuk trading. Apakah masih menarik untuk masuk? Oke, kita lihat WIFI. Tadi sepertinya PTR juga masuk ya, tapi belum naik ya. Masih cenderung berada di support, karena ini support yang cukup kuat di 0,5 ini ada potensi untuk swing meretest resist 1765 ya. Ini merupakan proses pullback ya. Kalau kita bicara kenaikan ini kita harus menjaga ekspektasi dulu untuk jangka pendek ya, dimana pergerakannya ini cenderung terbatas di 0,7 1750 sampai dengan 1820. Jadi untuk trading sepertinya ini cukup menarik dengan risk. Anda bisa batasi di 1550 1560 dengan TP terdekat di 1685 itu 5%, TP kedua bisa di atas 1750 sampai dengan 1815 gitu untuk trading. Sore mohon analisa BS dan MBMA. Apakah besok ada potensi naik? Terima kasih Pak Yep. Oke. Ini ada yang menyarankan beli saja BBRI dan BMRI, monggo silahkan. BRIS ya, hari ini sepertinya naik ya BRIS. Kita sempat manfaatkan untuk reakumulasi di Pierce. Sekarang ini sudah mulai naik ya, ada potensi untuk rebound ke gap ya, ke gap dulu, area gap 2330 ya, ada potensi untuk naik ke sana. Dengan pola yang sepertinya memang ini bullish sandwich, ada potensi untuk BRIS paling tidak naik ke 2280 sampai dengan 2340 seperti itu. Oke, sudah saya jawab semua, semoga tidak ada yang terlewat ya. Apabila ada yang terlewat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tulis kembali di kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas di after selanjutnya ya, tulis jelas-jelasnya supaya kita bisa bahas. Silahkan dianalisa lagi, silahkan diproses lagi apa yang saya sampaikan di after malam ini. Jangan ditelan mentah-mentah. Semua yang saya sampaikan ini adalah murni apa yang saya lihat, tidak ada kepentingan apapun membahas saham ini, saham A, B, C itu adalah permintaan dari penonton. Jadi silahkan Anda ambil yang menurut Anda cocok, yang tidak cocok silahkan diabaikan. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di after malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.